Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kalau Ibu jawab kabar, kaliannya alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Ibu ulangi lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, yang pertama sebelum mulai pelajaran, Ibu mau baca doa dulu ya. Coba KM-nya Aldo silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum mulai pelajaran kali ini, Ibu mau absen dulu ya. Coba di samping kiri kalian ada temannya tidak? Ada yang nggak masuk nggak? Atau lagi sakit? Ada yang izin sama kalian nggak? Ada, Bu. Siapa? Ibu absen dulu ya. Iya. Najwa Shihab Hadir. Aliando, Hadir, Bu. Cuti Purnamasari, Hadir, Bu. Putri Purnama Ulfa, Hadir, Bu. Aldo, Hadir, Bu. Dandi, Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Salsa orang mana Salsa? Cikaum. Oh, Cikaung. Cikaung tuh di mana Cikaung? Di Subang. Oh, di Subang. Salsa orang Subang ya. Terus Maftuhatur Rohmah. Hadir, Bu. Dari mana? Indramayu. Dari Indramayu. Salsa Nur Nabila, Salma. Hadir, Bu. Vina nggak masuk ya? Iya, Bu. Kenapa sakit. Vina? Sakit. Vina. Fitri izin. Izin, Bu. Kemana katanya? Ada acara katanya, Bu. Oh iya. Oke ya, banyak ya, ada 100 lebih. Ada 50-an lah ya. Iya, Bu. Oke. Tepuk semangat yuk. Yang tahu tepuk semangat seperti ini ya. Tepuk semangat. 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 Ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, sebelum mulai pelajaran kali ini, Ibu mau mengetes konsentrasi kalian ya. Apakah masih konsen atau udah di mana-mana nih sebelum mulai pelajaran? Oke, perhatikan jari telunjuk Ibu ya. Jika Ibu bilang jari telunjuknya mata, maka kalian ikutin juga dari telunjuknya ikut ke mata. Tapi kalian juga harus memperhatikan jari telunjuk Ibu. Konsentrasinya ke jari telunjuk Ibu, tapi konsentrasi juga dengan apa yang Ibu ucapkan ya. Jika Ibu ucapkan mata, kalian harus pegang mata. Oke? Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, perhatikan jari telunjuk Ibu ya. Ibu bilang mata. Ayo si Aldi. Aldi belum konsen, harusnya megang mata, jangan megang ini, jangan ikutan Ibu yang ini, oke? Ayo yang selanjutnya pegang dahi. Dah. Cuti, kamu pegangnya pipi. Aduh, gimana sih? Oke, ulangi lagi ya. Satu kali lagi ya. Masih ada yang konsen atau udah di mana-mana nih? Pegang kuping. Iya, pintar. Oke, semuanya sudah konsen ya. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu lanjut ya. Pelajaran kali ini tentang apa ya? Tentang apa ya? Toharo. Tentang toharo. Apa itu toharo? Ada yang tahu?
Yang tahu angkat tangan. Ya, cuti. Apa itu toharo? Bersuci. Ya, pinter. Bersuci. Ada lagi? Ya, Aldo. Apa itu? Membersihkan diri, Bu. Ya, bagus. Jadi, toharo itu adalah mensucikan diri kita sebelum melakukan ibadah dari hadas dan najis. Apa itu najis? Ada yang tahu? Najis apa? Ayo najis. Ya, Putri. Najis apa, Putri? Kotoran. Ya, pinter. Ada lagi? Sesuatu yang menjijikan. Ya, betul. Jadi, najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya kita untuk melakukan ibadah. Itu kotoran ya yang ada di sekeliling kita atau yang ada di pakaian kita. Semisal ada kotoran, nah itu harus dibersihkan karena kalau tidak dibersihkan itu akan menghambat terhalangnya ibadah kita. Terus dari najis dan hadas. Nah, hadas itu apa? Ayo, ada yang tahu hadas itu apa? Iya, Aku, Bu. iya, apa itu? Yang ada dalam diri kita. Nah, pinter. Hadas itu adalah kondisi yang tidak bersuci seseorang muslim untuk melakukan suatu ibadah yang ada di diri kita. Seperti contoh halnya membuang air kecil atau membuang air besar. Kan itu ada di diri kita ya. Jadi alangkah baiknya kita harus membersihkan, harus bersuci, toharo. Oke, yang selanjutnya yaitu macam-macam najis. Ada berapa najis? Ada berapa najis? Ada 3, Ada Bu. 3. Yang pertama najis mughalladho, yang kedua najis Mutawasito. yang ketiga najis mukhaffafa. Mukhafafa. Yang pertama najis mughalladho. Apa itu najis mughalladho? Yang pertama nih, najis mughalladho. Najis mughalladho adalah najis berat ya. Contohnya seperti apa? Seperti darah. Seperti contohnya najis. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Apa itu najis mutawasito? Yang tadi berat, terus Ringan. iya, ringan. Najis pertengahan antara najis berat dan najis sedang. Najis pertengahan antara najis mughalladho dan najis mukhaffafa. Kalau najis mutawasito adalah seperti kotoran manusia, hewan, nanah atau arok atau bangkai binatang ya, ringannya itu. Seperti ketika kita melaksanakan sholat ada tai atau apa tai bahasa Indonesianya? Kotoran. Ada kotoran cicak yang ada di situ. Nah, kita harus membersihkan. Nah, itu najisnya ringan, tidak berat, tidak seperti darah dan juga air liur anjing. Kalau air liur anjing itu udah pasti najisnya najis berat ya. Itu kotoran manusia dan juga oke. Habis najis mughalladho, mutawasito. Satu lagi najis Mukhafafa. najis mukhaffafa. Apa itu najis mukhaffafa itu? Najis mukhaffafa itu adalah najis ringan. Oh, itu sedang. Dan ini ringan.
sedang, berat, sedang, ringan. Seperti apa contohnya? Seperti bayi yang baru lahir dan dia hanya memakan air susu ibu atau ASI ya. Apa itu contohnya? Najisnya seperti apa, Bu? Seperti kencing. Jika kalau kita dikencingi oleh bayi yang baru lahir dan dia hanya memakan air ASI ibu, itu cara mensucikannya ringan ya, tidak berat dan tidak sedang, tapi ringan, sangat ringan. Cara mensucikannya gimana, Bu? Yang berat. Cara mensucikannya ketika kita kena air liur anjing, yaitu dengan cara 7 kali pakai air dan pakai sabun ya, pokoknya harus benar-benar bersih. Dan kalau bisa pakai tanah. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara mensucikan najis talosito? Seperti Ibu jelaskan tadi, najis yang kelihatan aja gitu dibersihin. Nah, kita bisa melakukan ibadah. Nah, najis mukhafafa, najis ringan, seperti air kencing bayi baru lahir. Seperti apa cara mensucikannya? Seperti cara menciptakan air ke dalam najis tersebut, macam air yang untuk bersuci, yang bisa mensucikan. Air yang bisa mensucikan itu air yang seperti apa? Ada yang tahu? Ada 7 macam air yang bisa mensucikan. Yang pertama, air hujan. Air apa lagi? Air sungai. Air yang ketiga, air sumur. Yang keempat, air salju. Pinter. Yang kelima, air apa yang kelima? Air embun. Itu juga bisa mensucikan ya. Yang keenam, air mata air. Pinter. Yang ketujuh, air hujan. Jadi macam-macam air yang bisa mensucikan atau air mutlak itu ada 7. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Kenapa sih, Bu, harus kita melakukan ibadah itu harus bersuci? Nah, ya jelas, karena kita melakukan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersuci dari najas dan hadas. Ada juga manfaat bersuci. Setelah kita melakukan bersuci, ada manfaatnya. Yang pertama, menjaga kesehatan. Terus ada apa lagi? Menjaga kebersihan kita. Terus terhindar dari penyakit, ya kan? Terus kita hidupnya selalu bersih. Kalau habis mandi juga Ibu saranin kalian berwudu ya, menjaga kesucian. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau ngetes kalian dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum mulai diskusi kalian, Ibu mau kalian nonton video ini ya. Iya, Disimak Bu. baik-baik, lalu kalian diskusikan. Memangnya salahku apa, Pak? Kamu kan yang bau. Aku tidak suka mencium bau badanmu. Kamu belum mandi ya? Belum sholat ya? Belum, tidak ada air. Air kerannya tidak mengalir. Jadi aku tidak bisa wudhu, apalagi mandi. Alasan saja. Itu cuma alasanmu. Kan masih banyak jenis air lain selain air keran. Kamu tahu tidak macam-macam air itu yang boleh dipakai untuk bersuci? Tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu aku jelaskan ya. Sekarang kamu dengarkan dengan baik-baik. Bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Yaitu dengan berwudu, membersihkan diri dengan cara membasuh anggota badan tertentu sebelum melakukan ibadah sholat. Ada banyak macam-macam air. Jenis air yang sah digunakan untuk bersuci.
seperti air sumur, kemudian air sungai, kemudian juga ada air hujan, kemudian ada air salju, dan juga ada air laut, air mata air, atau air yang keluar dari tanah. Juga bisa menggunakan air danau. Selain itu, air ini juga digunakan untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis. Misalnya badanmu yang bau itu bisa dibersihkan dengan air-air ini. Kamu harus mandi agar kotoran dan kuman yang ada di tubuhmu bisa hilang, ya. Jika bagian tubuhmu ada yang dijilat anjing atau terkena air liur anjing, cara membersihkannya dengan dibasuh air 7 kali. Salah satunya digunakan tanah. Nah, sekarang kamu mengerti kan? Hah? Mengerti tidak? Harus mengerti. Tadi itu air yang digunakan untuk bersuci ya? Memangnya ada yang tidak bisa digunakan? Ada, yaitu apabila air-air tersebut warnanya, baunya, dan rasanya berubah. Misalnya air teh manis, air kopi, atau minuman ringan. Ini contohnya ngaco. Itu mah enak buat diminum. Tapi tidak sah untuk bersuci. Sekarang cepat kamu mandi, biar badanmu tidak bau. Oke, baik. Tadi udah menyimak ya videonya. Ya Bu. Ibu harap gak ada yang mengantuk, oke? Sekarang Ibu mau bikin kelompok, tapi dengan cara berhitung ya, 1, 2, sampai 4 dan berhitung lagi. Misal udah sampai 4 dan ke 1 lagi. Setelah dibagikan kelompok, setelah berhitung, semisal Nadia nomor 2, nah berkumpul ke nomor 2, yang 1 berkumpul dengan yang 1. Tergantung kita ya menghitungnya dapat angka berapa. Oke, dimulai dari Salsa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Yang kelompok 1 yang dapat nomor 1 berkumpul di sebelah sini. Yang dapat kelompok 2 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Oke, sekarang kalian langsung ya bertemu dengan kelompok kalian. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke, dipahami? Siap Bu. Siap. Udah kumpul semuanya? Sudah Bu. Oke, Ibu akan bagikan kertas karton. Nanti kalian bikin seperti peta konsep yang apa Ibu bilang tadi, tentang toharo dan najis dan macam-macamnya. Semua bikin di sini ya. Seperti peta konsep. Nanti kalian diskusikan ke depan. Setelah itu ininya dibuatnya secara menarik ya, dibuat menarik. Oke, ini buat kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Ya, dan sudah buat peta konsepnya. Sekarang kita maju untuk ke kelompoknya ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Peta konsepnya seperti apa dan dijelasin seperti apa. Jika ada yang bertanya silahkan tanyakan. Jika sudah ya sudah. Oke, yuk sekarang kelompok 1 maju ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya. Baik, tadi kan kelompok 1, sekarang kelompok 2 yang maju ya. Ibu lihat konsepnya bagus-bagus, menarik, ada balon udara, ada awan-awan, ada pelangi-pelangi, ya sekreatif mungkin kalian. Oke. Di sini ada yang ditanyakan? Udah ya, cukup ya. Cukup Bu. Cukup. Pertemuan kali ini bisa dicukupkan sampai sekarang ya. Nanti kita lanjut pada minggu depan. Oke, baik, Ibu akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.